Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar satu topik baru, yaitu mari berperilaku terpuji, sikap pantang menyerah, pembelajaran 8 kelas 4 SD. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu mari berperilaku terpuji, sikap pantang menyerah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD, pelajaran 8. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengambil contoh sikap pantang menyerah dari salah seorang Rasulullah, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi yang gemar belajar. Asal namanya pun berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris adalah seorang yang sangat cerdas, pandai dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa. Di antaranya beliau pandai menunggang kuda, kemudian memiliki ilmu alam, kemudian mampu menulis dan berhitung. Ia pula menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian yang berjahit. Nah, segala kepandaian itu ia dapatkan karena selalu pantang menyerah dalam belajar. Ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pantang menyerah? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, yakni bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan. Nah, bagi seseorang atau siswa, sikap pantang menyerah diperlukan terutama dalam kegiatan belajar. Anak yang memiliki sikap pantang menyerah akan selalu semangat untuk meraih cita-cita yang dia inginkan dan tidak mudah putus asa jika menemukan kesulitan dan kegagalan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan tabel berikut. Ada beberapa bukti sikap pantang menyerah. Nah, kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang pantang menyerah belum ya? Oke, kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Jadi, anak yang pantang menyerah, dia akan senantiasa semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Jika dia menemukan kesulitan dalam belajar, dia tidak akan putus asa. Dia akan berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, salah satunya dengan menelpon gurunya, bertanya kepada kedua orang tuanya, atau bisa juga belajar bersama dengan kakak atau teman sekelasnya. Kemudian anak yang pantang menyerah, dia tetap semangat pergi ke sekolah. Jadi salah satu karakteristik anak yang pantang menyerah, dia tetap semangat pergi ke sekolah. Jadi seandainya anak yang pantang menyerah ini ya mengalami satu kondisi cuaca yang buruk, misalkan hujan lebat, dia tidak akan menyerah. Dia akan tetap berusaha untuk berangkat ke sekolah dengan berbagai macam cara. Bisa dengan menggunakan payung, jas hujan, atau menggunakan kendaraan umum
yang bisa melindungi dirinya dari hujan seperti taksi dan sebagainya. Kemudian karakteristik lain yang dimiliki oleh anak yang pantang menyerah yaitu rajin dan tekun belajar. Jadi anak yang pantang menyerah dia akan senantiasa rajin dan tekun belajar untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jika dia memiliki kesulitan, dia akan berusaha mencari solusinya, mungkin dengan bertanya kepada kedua orang tua atau bertanya kepada guru dan kakak di rumah. Selanjutnya, anak yang pantang menyerah ya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Anak-anak sekalian, hari ini mungkin kita sedang dalam kondisi kurang baik. Jauh dari sekolah, jauh dari guru, jauh dari teman, jauh dari sumber pembelajaran. Namun, bagi anak yang pantang menyerah, hal itu tidak akan menjadi masalah. Dia akan senantiasa berusaha mencari cara bagaimana caranya tetap bisa belajar. Ya, salah satunya menghubungi gurunya atau bertanya kepada kedua orang tua atau dengan cara menyaksikan video pembelajaran seperti yang sedang teman-teman lakukan hari ini. Baik, selanjutnya sekarang kita akan menyaksikan contoh siswa yang memiliki karakteristik atau sikap pantang menyerah. Perhatikan gambar berikut. Ya. Di hadapan kita ada contoh seorang siswa yang mana antara rumahnya dengan sekolah memiliki jarak yang cukup jauh dan di antaranya ada sungai. Yang mana dia jika ingin berangkat ke sekolah harus menyeberangi sungai tersebut. Nah, meskipun kondisi jembatannya tidak memungkinkan, sangat kecil dan berbahaya, namun siswa tersebut tidak pantang menyerah. Dia tetap berangkat ke sekolah setiap pagi dan melakukan pembelajaran di sekolah dengan baik. Inilah contoh siswa yang memiliki sikap atau semangat pantang menyerah. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya ya, setelah kita mengetahui apa itu makna pantang menyerah, kemudian beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak yang pantang menyerah serta contohnya, sekarang sama-sama kita perhatikan ada beberapa ciri atau ciri daripada anak yang memiliki sikap pantang menyerah. Nah, apakah ciri-ciri tersebut sudah ada pada diri kita? Yuk sama-sama kita cek. Yang pertama, anak yang pantang menyerah, dia memiliki ciri suka belajar. Ya, jadi jika anak-anakku sekalian hari ini sudah suka belajar, maka kalian termasuk anak yang pantang menyerah. Kemudian tidak berdiam diri. Jadi senantiasa berusaha bergerak mencari solusi dan pantang menyerah. Ya, termasuk apa yang dilakukan oleh teman-teman dan anak-anakku sekalian hari ini dengan menyaksikan video pembelajaran ini merupakan bentuk daripada sikap pantang menyerah. Kemudian tetap semangat dan tidak mudah putus asa. Berikut beberapa ciri-ciri atau karakteristik anak yang pantang menyerah. Selanjutnya, ya, ada beberapa manfaat yang didapat bagi anak yang memiliki sifat pantang menyerah. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat, namun di sini saya akan sebutkan 5 saja. Yang pertama, menjadi lebih dewasa. Bagi anak yang memiliki karakteristik pantang menyerah, maka dia akan menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kemudian menjadi lebih percaya diri ya dalam melakukan hal apapun, kemudian mudah meraih keberhasilan. Karena anak yang pantang menyerah, dia akan berjuang dan tidak mudah putus asa untuk mencapai keberhasilan atau cita-cita yang diinginkan. Kemudian dia akan menjadi berani dalam hal apapun dan yang terakhir bersemangat dalam berusaha. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai siswa, kita harusnya selalu semangat dalam menuntut ilmu agar cita-cita yang kita cita-citakan tercapai. Jika ada pelajaran yang tidak kita pahami
kita harus tetap berusaha bisa menanyakan pada Bapak Ibu guru, kepada saudara, maupun kepada orang tua kita di rumah. Nah, demi masa depan yang cemerlang, kita harus pantang menyerah dalam belajar. Dan terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kecil kepada teman-teman semuanya, kepada anak-anakku sekalian. Ya. Yang pertama, sebutkan contoh perilaku pantang menyerah yang biasa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ceritakanlah pengalamanmu belajar di rumah dengan semangat dan pantang menyerah meski dalam situasi pandemi ini. Dan yang terakhir, diskusikan dengan orang tuamu ya di rumah tentang cita-citamu. Ya, di masa depan ingin menjadi apa dan apa yang harus kamu lakukan agar cita-citamu dapat tercapai. Silakan kerjakan tugas berikut dan serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD pelajaran 8 tentang sikap terpuji, sikap pantang menyerah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.